ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik kain katun. Kain katun diikat peniti. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Bapak pejabat bupati. Itu sekedar melanjutkan tradisi berpantun. Mudah-mudahan anak-anak kita betul-betul kata baik di masa akan datang. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, fahuwa apa, amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Kita ingin amal kita malam ini bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majelis kalau tidak disebut selawat di dalamnya, majelis itu menjadi majelis antanajifah, majelis bangkai, busuk, berulat, bernanah, berbau. Kita tidak ingin majelis yang mulia ini menjadi majelis bangkai, maka kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Man lam yarham shaghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua. Tidak diakui sebagai umat Nabi. Saya ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka semua anak-anak yang hadir malam ini saya sayangi, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari game online, selamat dari slot. Adapun orang tua pemimpin kita sama kita hormati, Bapak pejabat Bupati Barito Utara beserta Ibu Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala maupun tidak berkepala, guru kita semua, Ketua Majelis Ulama Indonesia Barito Utara, hadir bersama kita Komisaris Utama Mitra Barito Bapak Ahmad Gunadi, hadir juga bersama kita
di tengah kesibukannya. Sebutkan namanya bukan berarti saya tidak hormat, tapi tidak ingat. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan silap salah saya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramai di dalam Masjid Islamic Center Muhammad Siddiq, lebih ramai lagi di luar sana. Saya sudah melihat di seberang. Insya Allah suara ini sampai keluar dan mereka bisa melihat melalui layar. Yang berada di luar, ini kamera yang di luar yang mana ini? Saya mau menyapa mereka yang di luar. Pokoknya asal nampak kamera kita angkat tangan. Hai guys. Mudah-mudahan baik yang di luar maupun yang di dalam, yang di bawah maupun yang di atas, semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya masuk surga, semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir ke Palestina melewati Laut Merah. Kata teman saya orang Mesir, Abdul Somad, nanti kalau kau naik kapal laut di mana terasa ombaknya besar, disitulah tempat tenggelamnya Fir'aun. Maka tahun 2000 saya naik kapal laut dari Mesir ke Jeddah pergi haji. Pas pulang dia nanya, jadi kamu naik kapal laut di Laut Merah? Iya. Berapa lama? 2 hari 2 malam. Terasa di mana tempat Fir'aun tenggelam? Gak tahu, ombaknya keras bro. Kita tidak disuruh mencari di mana tempat tenggelam Fir'aun. Kita hanya disuruh mengambil pelajaran. Nabi Musa yang bisa dengan tongkatnya berubah menjadi ular memakan ular-ular tukang sihir, yang dengan tongkatnya dipukulkan memancar 12 mata air. Nabi Musa tidak sampai ke Palestina, dia meninggal di Gurun Sinai. Perjalanan itu dilanjutkan oleh muridnya namanya Yusha bin Nun. Orang Barat menyebutnya Joshua. Tapi jangan gara-gara ini nanti anaknya dikasih nama Joshua. Yusha bin Nun. Kita tidak boleh membanding-bandingkan antara satu nabi dengan nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita hanya mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Tapi malam ini kita mau mengkaji Nabi Musa dari Mesir ke Palestina, meninggal di Gurun Sinai. Nabi Nuh alaihissalam tidak meninggalkan kerajaan, tidak meninggalkan negara. Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuh Isa. Wa ma salabu, mereka tidak berhasil menyalib Isa. Walakin syubbiha lahu, ada seorang laki-laki muridnya pengkhianat, disogok dengan 300 keping uang emas. Dia tunjukkan persembunyian Nabi Isa. Lalu tentara Romawi berkoalisi dengan Yahudi menangkap Nabi Isa. Ketika mereka tangkap, barrafa'ullah, Nabi Isa diangkat
lalu wajah Yudas Iskariot, walakin syubbiha lahum, wajah Yudas Iskariot diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Yudaslah yang ditangkap dan disalibkan menurut ajaran Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, lailuha kanahariha, malamnya seperti siang, terang benderang, peradaban. Makanya datang orang barat namanya Michael H. Hart. Siapa namanya? Michael H. Hart. Dari namanya kita udah tahu ini orang nggak mandi wajib dan nggak sunat. Tulisannya kalau mau cari di internet, Mitch Child HART. Dia menyusun 100 tokoh dunia. Abraham Lincoln ada, Isa alaihissalam ada, dia tulis itu Jesus. Nabi Musa ada, dia tulis namanya The Moses. Siddhartha Gautama ada, Buddha. Tapi yang dia buat nomor 1, 100 ranking influential person in history. Rupanya kalau kita habis makan soto Banjar ini lancar bahasa Inggris. 100 ranking, 100 orang ranking influential person, manusia paling berpengaruh in history, dalam sejarah manusia. Yang nomor 1 dia buat adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nulis bukan orang Islam. Seandainya yang nulis buku itu Abdul Somad, dia buat 100 ranking manusia, yang dia buat nomor 1 Nabi Muhammad, mungkin Abdul Somad mau cari muka ke Nabi Muhammad supaya nanti di akhirat, ya Rasulullah masukkan aku ke surga ya. Waktu aku nulis buku, kau kan nomor 1 ya Rasulullah. Tapi ini yang nulis bukan orang Islam. Michael H. Hart diundang ke Kairo, presentasi seminar di depan para ulama Al-Azhar. Ulama ingin tahu apa yang ada dalam kepala orang kafir ini. Maka dia mengatakan Nabi Muhammad mencapai peradaban yang tidak dicapai oleh manusia lain. Ada yang hebat dalam negara tapi tidak paham agama dan spiritual. Ada yang hebat dalam bidang agama tapi tidak punya negara, tidak punya kerajaan. Nabi Muhammad dapat dua-duanya. Dia penguasa, dia juga ahli agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para pencipta, pengorban, pejuang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Surau dilanggar musola, datang, duduk, dengar pembacaan maulid, Siftud Durar, Ad-Diyaqul Lami, Ad-Dibai, Al-Barzanji, Al-Habsi, Al-Burdah, Al-Busiri. Itu semua baik-baik semua. Di kantor, kantor bupati, kantor camat, kantor DPR, maka itu baik-baik semua dalam rangka mengingatkan umat ini supaya lebih dalam lagi cintanya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak utang. Bagaimana kita mau sayang dengan Nabi kalau kita tidak kenal dengan Nabi? Maka di antara cara mengenal Nabi adalah menghadiri maulid. Di mana-mana ada maulid, datang, duduk, dengar, diam. Jurus maulid 4, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir ini pulang dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa-dosanya. Apa kata malaikat ketika orang pulang pengajian majelis zikir, saat dia berdiri, qumu ma'furan lakum, berdirilah kamu, semua dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, yang dihapuskan itu adalah dosa, bukan utang. Karena
nanti pulang pengajian besok ditagih orang warung, kapan bayar utang? Semua sudah diampunkan Allah. Subscribe, like, share, and comment. Amin ya Rabbal. Nah, lalu kelebihan Nabi Muhammad itu di mana? Ada 5 kelebihannya yang tidak dimiliki tokoh-tokoh lain. Yang pertama, dia membangun peradaban itu mengkombinasikan antara dunia dan akhirat. Filosof, tokoh agama bicara supranatural, bicara tentang alam gaib, bicara tentang akhirat. Dunia jangan dibahas. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia panglima perang, dia raja, dia presiden, walaupun dia tidak menyebut dirinya raja, tapi rukun-rukun raja, rukun-rukun negara ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rukun negara? Ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada pemimpinnya, ada hukumnya, ada hubungan dengan luar negeri. 5 syarat negara. Mana wilayahnya? Republik Indonesia. Apa hukumnya? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ada presidennya, Presiden Soekarno sampai sekarang. Ada rakyatnya dari Sabang sampai Papua. Ada hubungan dengan luar negeri. Kita punya wilayah, kita punya kedutaan, kita punya perwakilan. Nah sekarang, apakah Nabi Muhammad itu raja, presiden? Kalau dilihat dari 5 rukun, dia punya. Apa hukumnya? Al-Quran dan Sunnah. Mana wilayah kekuasaannya? Makkah dan Madinah. Mana rakyatnya? Muhajirin dan Ansar, termasuk orang Yahudi yang ada di Madinah. Siapa pemimpinnya? Dia sendiri, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia punya hubungan dengan kerajaan lain? Dia berkirim surat kepada Raja Kisra Persia. Dia berkirim surat ke Raja Mesir, Muqawqis, Jirjis namanya. Dia berkirim surat kepada Raja Romawi, Heraklius namanya. Surat bilateral sudah dikirim oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak menyebut dirinya raja, dia tidak menyebut dirinya presiden. Tapi kalau dilihat dari hukum tata negara, Nabi Muhammad tidak hanya sebagai pemimpin agama, tapi dia juga adalah pemimpin bangsa. Itulah salah satu kelebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tolong diingat 5 kelebihan Nabi ini, karena ini nanti akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Ingat baik-baik. Nanti di akhir tausiah Ustaz Somad akan minta 1 orang berdiri di sini, ulang dari awal sampai akhir. Siap? Yang pertama, kelebihannya adalah dia seorang pemimpin. Ketika pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, angkat tangan. 25. Nabi dapat wahyu umur 40. Nabi berdakwah di kota Makkah 13 tambah 40
53 tahun. Nabi umur 53 tahun mengawali sejarah hidup dari nol. Umur 53 tahun. Umat Nabi Muhammad sekarang umur 53 tahun ngurus pensiun. Jadi kalau ada orang mengatakan life is beginning 40, hidup diawali dari umur 40, Nabi mengawali hidupnya umur 53. Ini sekarang banyak anak muda tapi bawaannya 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo. Ini bukan umat Nabi Muhammad SAW. Ini umat siapa? Nggak tahu. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang bersemangat. Awal hidup 53 tahun di kota Madinah. Berapa lama? 10 tahun. 53 tambah 10. Maka saat itu meninggal umur 63 tahun. Sampai di kota Madinah umur 53. Tahun kedua Perang Badar, panglima perang naik kuda dari kota Madinah ke Badar 150 km naik kuda. Umurnya 55 tahun. Orang sekarang umur 55 tahun medical check up dari bawah sampai ke atas, bawah sekali asam urat, naik ke atas asam lambung, naik ke atas diabetes, naik ke atas jantung koroner, naik ke atas mata rabun, naik ke atas pendengaran kurang, naik ke atas hilang ingatan, naik ke atas rambut gugur. Mohon kalau yang kebetulan yang saya sebut ini ada pada dirinya jangan tersinggung. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat. Nabi Muhammad umur 55 tahun sedang puncak sehat-sehatnya, naik kuda 150 km. Tolong, siapa di antara bapak yang umur 55 tahun coba naik kuda 150 km? Kalau belum bisa naik kuda, naik odong-odong aja tuh. Mudah-mudahan pemimpin kita sehat walafiat. Ini kuncinya yang pertama. Kalau pemimpinnya baik, masyarakat ikut menjadi baik. Pemimpinnya suka ceramah, maka yang diundang ceramah. Pemimpinnya suka dangdut, yang diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek, siap digoyang. Hancur masyarakat ini. Betul. Saya sampai ke satu daerah, saya ceramah di kantor Kementerian Agama dalam rangka hak hari amal bakti Kementerian Agama, jalan lintas Sumatera. Lalu saya ngomong di situ, bupati yang mau dapat pahala amal jariah mengalir sampai hari kiamat, bangunlah Islamic Center di jalan lintas Sumatera ini, karena sampai hari kiamat orang akan tetap lalu lalang dari Aceh ke Palembang, dari Jakarta ke Medan, mereka akan lewat. Bangun Islamic Center di sini. Selesai acara, yang lapor ke saya orang Kementerian Agama, Ustaz Somad. Iya, Ustaz kemarin kan nyuruh bupati bangun Islamic Center kan? Iya. Setelah Ustaz pulang, dia ngomong, apa kata dia? Nanti kalau saya bangun sampai sholat di sini. Masalah siapa yang sholat bukan urusanmu, tapi pakai tanda tanganmu untuk membangun Islamic Center. Bukan duitmu, duit negara, APBD, apa susahnya? Tapi memang rupanya tidak semua pikiran orang terbuka untuk menolong agama Allah. Yang bangun masjid meninggal, yang nggak bangun masjid mati, sama-sama mati.
Bupati-bupati dulu yang bangun masjid, bangun pesantren, meninggal. Yang nggak bangun masjid, meninggal. Bedanya apa? Sama-sama bupati. Yang satu dapat amal jariah, yang satu hanya sekedar hidup di atas dunia. Hidup, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, mati. Tidak hanya orang Barito Utara, tapi seluruh provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan nikmat nyamannya masjid seindah ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Apa untungnya bagi Ustaz Somad? Gak ada. Memangnya kalau Pak Nadar Shah jadi gubernur, Ustaz Somad jadi kepala dinas? Enggak. Memangnya kalau Pak Nadar Shah jadi gubernur, Ustaz Somad dapat proyek pengaspalan jalan? Gak ada untungnya sama saya. Tapi kalau terwujud Islamic Center, Islamic Center, Islamic Center, saya dapat amal jariah. Kelihatannya nggak setuju. Setuju nggak kalau saya dapat amal jariah? Kelihatannya marah. Saya ceramah ini paling tahan 5 tahun lagi, paling kuat 10 tahun. Kalau sudah tua nggak bisa lagi bersuara menggelegar. 10 tahun lagi judul ceramah sudah berubah. Yang kita kaji malam ini adalah banyak-banyak ingat mati. Umur nggak lama. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tapi amal jariah tidak boleh berhenti. Itulah kenapa kalau ada bupati, ada gubernur, ada wali kota yang peduli pada agama, saya support sampai mati. Dicaci maki orang, diejek, nggak peduli. Kenapa? Udah biasa. Saya dengan segala resiko di internet, di YouTube, di Instagram, dicaci maki orang, dibully, didiskreditkan, diusir, saya nggak peduli. Kenapa? Karena kalau saya ceramah dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, susah payah. Tapi kalau pemimpin diangkat, diajak masyarakat, mendudukkan orang baik di tempat yang baik, itu lebih ringan dan lebih lama pahalanya. Paham? Sampai di sini jelas. Nanti kalau ada orang yang mengatakan kenapa Abdul Somad itu mensupport, ini kan bukan kampung halaman dia, ini kan bukan tempat tinggal dia. Saya ingin dapat amal jariah. Hidup boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walaupun sesudah mati, insya Allah. Amin ya Rabbal. Apa kata sosiolog Muslim Ibnu Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau rajanya suka masjid, rakyatnya suka masjid. Kalau rajanya cinta kepada ulama, rakyatnya ikut kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ustaz Somad, ini mau pilkada. Pesan dari Bapak Kapolda, Kapolri, Kapolres, Kapolsek, tolong Ustaz buatkan video ajakan pilkada damai. Saya buatkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita wujudkan pilkada damai, pesta demokrasi Indonesia. Jangan kelahi, jangan bertengkar, jangan cakar-cakaran, jangan santet-santetan. Terus Pak Ustaz yang kami pilih yang mana? Kalau Tuan sholat Jumat, jangan lupa beli kain. Kalau sudah ada sahabat Ustaz Somad, jangan lagi ke yang lain. Jelas. Tadi ada yang ngirim pantun ke WA saya, tapi dasar saya sudah tua, susah ingat pantun. Ntar ya, saya ingat-ingat dulu ya. Baju bukan sembarang baju. Baju dibeli di Kuala Lumpur. Tamu bukan sembarang tamu. Tamu ini calon gubernur. Nah, ada pantunnya. Pantunnya dari siapa Pak Ustaz? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
Ada yang disebut dengan dosa besar, tapi ada dosa terbesar di antara dosa besar. Ada dosa besar, mencuri dosa besar, berzina dosa besar, tapi ada dosa terbesar di antara dosa besar. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, al-isyraku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Insya Allah kita di Muara Tewe, di Barito Utara ini tidak ada lagi yang syirik, insya Allah. Amin. Apalagi ya Rasulullah? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita ini tidak ada yang anak durhaka, semuanya berbakti membahagiakan orang tua. Amin. Tentang Allah tidak ada yang syirik, tentang orang tua tidak ada yang durhaka. Yang dikhawatirkan ini nomor 3. Apa dia? Syahadatus zur, kesaksian palsu. Berapa kali kita terjebak dalam kesaksian palsu? Pertama, waktu akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin Januari, lahirnya bulan Mei. Nama anaknya Mei. Maybe yes, maybe no. Gimana ceritanya lahir bulan Mei, nikah Januari, sedangkan hamil 9 bulan 10 hari, lalu kau akadkan? Kau bukan ayahnya. Ini sudah dibawa ke Singapura, hasil tes DNA, ini anak saya. DNA tidak bisa menisbatkan nasab, bodoh. Yang menisbatkan nasab itu adalah nikah. Tapi golongan darahnya sama, wajahnya sama, kulitnya sama, rupanya sama. Ini anak saya. Itu bukan anakmu. Kenapa? Karena kau mencoblos sebelum hari H. Yang tahu anak-anak paham aja. Kita terjebak pada kesaksian palsu. Kapan lagi kita terjebak pada kesaksian palsu? Tanggal 27 November 2024 di dalam kota kecil kita terjebak dalam kesaksian palsu. Maka saat itu nanti di ruang itu ingatlah pantun, kalau Tuhan sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada sahabat Abdul Somad jangan lagi ke yang lain. Bismillah, langsung Allahu Akbar. Mana tahu datang bisikan-bisikan setan di tempat itu langsung takbir Allahu Akbar. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di Muara Tewe, tidak hanya di Barito Utara, di kabupaten kota seluruh Kalimantan Tengah, kirimkan share pantun ini. Nanti tonton, potong videonya pendek, kirimkan ke kawan-kawan, kawan tetangga, satu alma mater, satu kesukuan, satu paguyuban, satu sekolah. Siap? Siap? Ingat, janjinya dalam masjid. Jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, insya Allah. Bayangkan kalau setiap kabupaten kota di Kalimantan Tengah ini berdiri Islamic Center seperti ini, maka setiap orang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, pengajian, nuzul Quran, maulid Nabi, Isra Mi'raj, menyambut satu malam, mengalir pahalanya kepada semua yang memilih pemimpin yang adil, insya Allah. Amin ya Rabbal. Coba kalau mau pilih pemimpin yang tidak adil, zalim, aniaya, maka na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menutup keran-keran dosa itu kita semua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bihalil badriyah
pemimpinnya mesti adil. Yang kedua, mesti menyebarkan ilmu pengetahuan. Makanya Nabi selesai sholat ada halakoh. Halakoh maknanya lingkaran. Di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, itu abah guru sudah terbiasa ngajinya duduk pakai meja. Makanya kenapa? Karena habis sholat dia duduk, muridnya keliling. Makanya tadi di sini disediakan kursi, ada duduk, ada meja. Ustaz Somad kalau duduk dia nggak bisa teriak. Jala'ul Afham, Syarah Aqidatil Awam, wujud tidak baqa, mukhalafatu lil awadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat iradah, ilmu ayat sama basar kalam. Sifat 20 akidah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ikut Syiah, jangan ikut Mu'tazilah, jangan ikut Qadariyah, jangan ikut Murji'ah, jangan ikut Wahabiyah, sampai mati tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mesti ada ngaji. Ini masjid yang cantik, yang megah, yang hebat ini ada ngajinya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada ngajinya, buatkan ngajinya. Minta ke guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia, kitab kuningnya dari maghrib ke isya. Ngaji nggak usah panjang-panjang. Maghrib ke isya, habis isya Anda bertanya, guru menjawab. Kirimkan pertanyaan Anda ke nomor WhatsApp berikut ini. Semua kajian direkam sehingga yang nggak bisa datang bisa nonton online, ada siaran ulangnya. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Sambil baca Yasin. Masjid sudah siap, alhamdulillah. Maka di samping masjid mesti ada sekolah, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Sudah ada atau belum? Ini tanggung jawab bupati yang akan datang membuat. Insya TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. TK Quran setiap wisuda tamat TK hafal juz amma. Setuju? Sehingga anak-anak tamat TK hafal juz amma. Jangan lagi anak TK nyanyi ibu saya bulat, bulat ibu saya, kalau tidak bulat. Ternyata banyak yang hafal. Anak-anak jangan cuma joget. Wisuda satu kabupaten Barito Utara tamat TK hafal juz amma. Bagus atau tak bagus? Bagus. Otomatis kalau sudah tamat TK hafal juz amma, apa kata bapaknya, apa kata ibunya? Masa anak saya sudah hafal juz amma masuk SD-nya nggak bisa baca Quran Pak Ustaz? Saya mau kalau bisa SD-nya juga lanjutkan hafal Quran. Daftarkan segera ke SD Quran Muhammad Siti. Mudah-mudahan terwujud di masa akan datang. Berkesinambungan. Tamat SD hafal 10 juz. Anak ibu sekarang hafal berapa? 10 juz. Tempat dia yang dia omongan itu cuma di ujung lidahnya, di tepi bibirnya, nggak ada di kepalanya. Jangan-jangan belum pernah diwujudkan. Alhamdulillah kami sudah membuat TK Quran, SD Quran, SMP Quran, aliyah tahfiz Quran. Yang hafal 30 juz sebelum 3 tahun diberangkatkan umroh. Kami bawa umroh ke tanah suci. Bagus atau tidak bagus? Anak-anak Barito Utara, anak-anak Kalimantan Tengah yang hafal 30 juz berangkat ke tanah suci. Setuju? Duitnya dari mana? Tanda tangan, kekuasaan. Berapa CSR, pengusaha tambang batubara, pengusaha nikel, pengusaha kayu, pengusaha karet, pengusaha sawit, pengusaha itu Sungai
sungai Barito, lalu lalang kapal lewat. Kita dapat apa? Cuma dapat melihat aja. Dengan segenggam kekuasaan, tambang batubara sini, tambang nikel sini, pengusaha sawit sini, pengusaha karet sini. Kita punya program anak-anak yang hafal Quran berangkatkan umroh, gratiskan sekolah. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Yang punya tanda inilah pentingnya pemimpin ini. Itulah kenapa saya mensupport pemimpin. Supaya apa? Kalau orang lain saya payah ngomong. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Bisa Bapak berangkatkan? Siapa kamu? Tapi kalau saya punya hubungan baik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu Pak, tolong berangkatkan. Bapak kan tim Ustadz Abdul Somad. Siap. Amin, amin, amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Kenapa banyak masjid zuhur asar orang nggak ada sholat? Karena nggak ada jamaahnya. Tapi kalau ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, boarding school, tidak akan pernah kosong ini masjid, insya Allah. Amin. Terus Pak Ustadz, kalau anak kami sudah tamat SMA gimana? Ya terserah dia mau jadi apa. Anak saya mau ke Mesir Pak Ustadz. Yang mau ke Mesir ini bapaknya apa anaknya? Bapaknya Pak Ustadz, bapaknya terus anaknya jangan. Anak gak bisa dipaksa ke Mesir. Kalau anaknya gak mau ke Mesir, dipaksa ke Mesir, pulangnya bukan jadi Nabi Musa, jadi Fir'aun. Jangan paksa. Tanya anaknya baik-baik. Kamu mau jadi apa nak? Aku mau jadi polisi. Masukkan dia polisi. Dia akan jadi jenderal yang hafal Quran. Takbir. Kamu mau jadi apa nak? Aku mau jadi tentara. Masukkan dia tentara. Dia akan jadi panglima yang hafal Quran. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi, semuanya hafal Quran. Takbir. Dokter spesialis hafal Quran. Kamu mau kemana? Saya mau ke Mesir. Mau kemana? Saya mau ke Ahqaf Yaman. Mau kemana? Saya mau ke Darul Hadis Maroko. Mau kemana? Saya mau ke Ummul Qura Makkah. Maka insya Allah dengan kekuasaan di tangan APBD, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, CSR, perusahaan-perusahaan, APBN, APBD, CSR perusahaan, potongan BUMN, belum lagi gaji Basnas 2,5%. Bisa dikirim atau tidak bisa? Bisa. Segenggam kekuasaan, tanda tangan di ujung jari, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz Somad berapi-api malam ini? Karena yang hadir di sini orang-orang yang masih aktif. Itu maka saya berapi-api. Coba saya disuruh ceramah di panti jompo, gak pernah saya kuat-kuatin, takut saya mereka ninggal. Coba kalau saya ceramah di depan orang yang sudah gak aktif lagi, marilah kita tolong agama Allah dengan kekuasaan. Bapak masih aktif? Enggak lagi. Ya udah banyak istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ustaz Somad tadi mengatakan kalau kami sudah tidak aktif lagi, kami tidak kerja lagi, kami sudah pensiun, lalu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa. Arahkan anakmu, tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, relasimu, temanmu untuk memilih pemimpin yang adil dan amanah. Bisa? Insya Allah. Pemimpin. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, membangun masjid.
Saya bangga di masjid ini. Kenapa bangga? Lampunya megah, 2 lantai. Ibu melihat ke bawah ini, melihat Ustaz Somad dari kubur-kubur kepala. Saya melihat kalian di atas seperti sedang melihat akuarium. Kalian di bawah. Masya Allah, enaknya kalian di atas ada ayam, kami di bawah ini panas dan berat. Ini masjid ini sudah sesuai pengaturannya, jendelanya, AC-nya sudah. Tapi karena memang jamaahnya malam ini membludak. Di luar sana saya lihat lagi, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saudara kita di luar tetap bisa mengikuti kajian ini. Apa bedanya yang di dalam dengan yang di luar? Yang di dalam ini cuma ngaji aja. Yang di luar bisa sambil makan sate dan bakso. Dua-duanya dapat. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ini pentingnya masjid. Pak Nadal Shah tidak pernah ngajak saya meletakkan batu pertama. Ustaz Somad, ayo kita letakkan batu pertama. Enggak, masjid sudah siap baru saya dibawa. Pak Ahmad Gunadi tidak pernah ngajak saya, Ustaz Somad, ayo kita lihat rencana tanah pembebasan pembangunan masjid. Enggak, masjidnya sudah selesai, baru saya dibawa kemari, barulah saya bisa jalan dengan mendoakan Allah. Coba kalau saya meletakkan batu pertama, saya nunduk, kenapa masjidnya nggak siap-siap? Kekuasaan, tanda tangan. Jadi kepala dinas, berapa masjid yang sudah dibuat? Jadi Kapolres, selamat tugas, berapa jadi Kapolres, berapa kali, berapa bupati, berapa periode, berapa masjid yang sudah dibuat? Kita ini nanti jadi pejabat-pejabat yang hebat-hebat. Kalau dilihat potongannya sudah ada, tinggal jahit aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya sudah, ilmunya sudah, masjidnya sudah. Yang keempat, ekonomi. Kalau Ustaz Somad tausiah, itu bukan sekedar maulid Nabi, bukan sekedar Islamiyah, bukan tabligh akbar. Tapi kalau sudah Ustaz Somad buat kajian, pasar malam. Itu dari awal tadi kita masuk, jual balon, jual lampu, jual bakso. Ini habis ngaji ini kan pulang pada lapar semua nih. Jangan lupa, jangan langsung pulang. Serbu sate-sate. Bayar masing-masing. Bayangkan saudara kita dari pagi tadi beli ayam, beli kacang, beli kecap, beli cabai, mempersiapkannya, nggak laku, pulang, busuk, basi. Maka kita mesti habiskan itu semua. Siap menyerbu? Bayar masing-masing. Bangkitkan ekonomi umat. Maka kalau ada kajian, ada tabligh akbar, orang datang ke Masjid Muhammad Siddiq bukan cuma ngaji, tapi juga wisata religi. Ini dulu hutan, betul. Tapi sekarang sudah ada masjid, konter-konter, ada tempat duduk-duduk nyantai. Orang melihat pemandangan Sungai Barito, cantik, lalu lalang kapal, ada jembatan penyeberangan, orang duduk-duduk. Apa bedanya duduk-duduk di taman kota dengan duduk di halaman masjid? Di taman kota setannya banyak, tapi kalau di halaman masjid, masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mustahil mereka bertahan duduk. Mereka pasti ambil wudhu, mereka asik malu duduk-duduk pacaran. Gak mungkin orang pacaran di halaman masjid. Walaupun pacaran jaraknya 1 meter. Perempuan yang meregang nyawa melahirkan anak laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Selamatkan anak perempuan kami dari playboy cap buaya darat, ya Allah. Buaya yang ada di Sungai Barito sana, itu banyak orang takut. Tapi buaya yang sudah naik ke atas, hai sayang. Tapi yang buaya ini baik, Pak Ustaz. Dia biasanya diskon jam 2 malam bangunin tahajud. Sudah tahajud ya. Kalau dia bukan ayahmu, dia bukan kakekmu, dia bukan pamanmu, dia bukan abang
pastikanlah dia buaya darat. Kalau ketemu dengan dia gimana Pak Ustaz? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Amin. Masjid dibangun dengan biaya, lalu kemudian dapat pemersatu umat. Amin. Lalu kemudian masyarakat bisa ekonominya bangkit. Yang selama ini nyuci dari rumah ke rumah, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, jangan cuma kasih duit. Janda-janda yang tua, suami meninggal, anak gak ada, sebatang kara, itu duitnya dikasih dari Basnas konsumtif. Ibu, ya, ibu janda tua, ya, suami gak ada, meninggal, anak gak ada, sebatang kara, hidup sebulan berapa? 2 juta, 1 tahun berapa? 24 juta, 24 juta untuk makan. Tapi bagi yang muda bisa jual bakso, kasih modal, kasih gerobak bakso, bisa buat gorengan, bisa nyuci, kasih mesin cuci. Untuk apa? Supaya buat laundry kecil-kecilan. Panggil pakar laundry, buatkan pelatihan. Ekonomi umat bangkit. Belanja ke warung tetangga. Kalau kita belanja ke warung saudara kita, nawarnya jangan membunuh. Nawar bunuh. Ini berapa? 50.000. 10 ya? Iya, sebentar ya, sebentar. Aku ke dapur dulu. Ngapain? Entar, ambil pisau, aku bunuh aja. Kalau belanja ke mall, nggak ada main tanya-tanya. La salam wala kalam. Ambil barang. Ting, 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 ting. Pulang. Makan di restoran mewah, datang kembalikan 100.000. Tapi kalau beranjak ke warung tetangga, nawarnya seperti lintah darat. Semua yang di air kalau naik ke darat memang gawat semua. Satu jadi lintah darat, yang satu lagi jadi buaya darat. Mudah-mudahan kita ini tetap berada di air seperti semalam. Terakhir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pucuk yang hijau-hijau. Ustaz Somad, saya sudah putus asa. Pokok kayu, rantainya sudah putus, batangnya sudah lapuk, akarnya sudah berjamur. Jangan khawatir, masih ada pucuk-pucuk yang hijau. Yang kebetulan di hadapan saya ini pucuk-pucuk yang hijau. Pucuk plastik. Ini pucuk-pucuk yang hijau. Jangan lupa, ulat paling suka pucuk yang hijau. Dari bawah dia sudah menyanyi pucuk, pucuk, pucuk. Maka pucuk-pucuk hijau ini kita jaga. Nasihat jangan pernah berhenti. Ibu-ibu jangan pernah berhenti ngomong. Pulang jam berapa? Nah, kau sedang di mana? Sama siapa? Jalan di mana? Uang jajan mana? Kunci motor mana? Kunci mobil mana? Ibu siap merepet terus. Istri saya nih Pak Ustaz, bukan cuma anak saya yang digitukannya, saya pun digitukannya juga Pak Ustaz. Kamu pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Sedang di mana? Tinggal di hotel mana? Ini baju koko yang lu kasih sudah dipakai sholat atau belum? Ini kain sarungnya gimana? Kalau bapak punya istri begini, jangan dikubur sebelum mati. Ini bukan istri Pak, ini adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Bu? Setuju mereka. Internet, YouTube, Instagram, drama Korea, sinetron India, macam-macam, judi online. Anaknya main judi online. Duitnya dari mana? Pinjaman online. Mainnya di mana? Game online. Pacarnya chat online. Dunia ini sudah rusak, sudah kacau. Maka bapak ibu bekerja sama menjaga tunas yang hijau-hijau ini. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami semuanya ya Allah. Amin ya Rabbal. Loh, sudah jam 21.44. Tadi saya mulai tausiah jam 8
9.30. Sekarang sudah jam 9.45. Berarti saya sudah berdiri 1 jam 15 menit. Ini sudah keluar dari kode etik jurnalistik. Karena Abdul Somad di mana-mana ceramah, dari Sabang sampai Papua, Sabah, Sarawak, Malaysia, Brunei Darussalam, tidak lebih dari 1 jam. Tapi di Masjid Muhammad Siddiq Barito Utara, Muara Teweh, Ustaz Somad sudah ceramah 1 jam 15 menit. Tak terasa waktu berlalu. Kenapa? Potong mati lampu. Nanti kalau ada yang nanya, apa yang disampaikan Abdul Somad tadi? Ada 5. Apa yang 5? Aku nggak ingat. Bisa ditonton ulang. Jangan lupa share ke teman-teman semua. Mudah-mudahan pesan-pesannya sampai, insya Allah. Amin ya rabbal. Puncak dari tabligh akbar bukan tausiahnya, puncaknya ada pada doanya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah pada malam hari ini. Doa yang paling mustajab di rumah Allah bersama hamba Allah beramai-ramai setelah maulid. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Perkenankan pemimpin kita Bapak Haji Nadarsa, Bapak Ahmad Gunadi, ditudukkan Allah di tempat yang baik sehingga kebaikannya mendapatkan berkahnya untuk kita semua, insya Allah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh dan solehah, diselamatkan dari malapetaka bencana dan musibah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ajil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhihi jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Barito Utara, jadikan Kalimantan Tengah negeri yang aman dan damai. Allah marzukna imaman adilah. Berikan kami pemimpin yang adil, amanah, yang takut kepadamu, menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangannya ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Turunkan sakinah, ketenangan dalam hati kami sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami para penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang berjuang teraniaya di Palestina ya Allah. Allah madammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuhmu Israel sehancur-hancurnya ya Allah. Allah mansur man nasaraddin. Tolong saudara kami yang menolong agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah segala amal kebaikan kami, Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina. Banyak dosa kami, terima taubat kami ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina ibu kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan bersih dari segala silap salah dan dosa. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa
alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Kemudian para pembawa acara,